A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukjizatnya. Dari mulai Nabi Muhammad menjadi nabi, sangatlah banyaknya mukjizat yang terbit daripadanya sebagai tanda kebenarannya menjadi nabi itu. Mukjizat ialah perbuatan atau kejadian luar biasa yang dilakukan oleh seorang nabi atau terjadi oleh karena dia, yang orang lain tahu, yang orang lain tak dapat melakukannya. Misalnya, memperlihatkan bulan terbelah ketika orang-orang kafir meminta kepadanya memperbuat yang sedemikian. Makanan yang sedikit cukup untuk berpuluh-puluh dan beratus-ratus orang. Air terpencir mengalir dari jarinya seperti mata air, diminum dan dipakai untuk mengambil air sembahyang oleh berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu orang, dan banyak lagi yang lain-lain. Mukjizatnya yang terbesar ialah Al-Quran, yang kebagusan, susunan, dan isi tak dapat ditandingi siapapun. Itulah satu dari sebab-sebab, maka sangat mudah orang tertarik masuk agama Islam, dan menyebabkan yang telah memeluk agama ini semakin bertambah-tambah kuat keyakinannya, akhlak dan pergaulannya. Nabi Muhammad seorang yang berani, pengasih, pemurah, merendah, dan pemaaf. Apabila bertemu dengan sahabat-sahabatnya, dialah yang mulai memberi salam dan berjabat tangan. Dimaafkannya orang yang berlaku aniaya kepadanya. Dihubunginya orang yang memutuskan perhubungan dengan dia. Apabila ada orang yang berbicara kepadanya, didengarkannya sungguh-sungguh sampai selesai. Dimuliakannya orang yang datang menemui dia, dan kadang-kadang dibantingkannya selendangan untuk diduduki, tetapi pernah julurkannya kakinya kepada sahabat-sahabatnya waktu duduk pada suatu majelis. Mereka disuruhnya berjalan di hadapannya, dia berjalan di belakang. Ia datang berkunjung ke rumah sahabatnya, terutama apabila ada yang sakit, hadir pada rumah orang yang kematian, dan tertarik mengantarkan jenazahnya ke kubur. Selalu ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya
siapapun yang memanggilnya selalu dijawabnya dengan perkataan yang amat halus, labbaika. Tidak pernah ia mengucapkan perkataan yang rendah atau kecil. Apabila ada orang yang meminta pertolongan, sedangkan pada waktu itu tak ada apapun padanya, selalu disuruhnya orang itu berhutang atas namanya. Tiada pernah ia marah kecuali apabila dilanggar orang larangan Tuhan. Ia biasa berguru tetapi tiada melewati batas kesopanan dan tiada pernah berdusta. Suka ia berguru dengan anak-anak. Pernah waktu sembahyang ia ditanggangi oleh hujus dan dimakannya. Selalu ia duduk dengan orang miskin. Ditempelnya sendiri pakaian dan kasitnya yang kawit. Diperahnya susu kambingnya dengan tangannya sendiri. Tiada pernah ia menyusahkan ahli rumahnya tentang makan dan minum apabila ada dimakannya, dan jika tiada ia diam, ia makan bersama-sama pelayannya. Tetapi tiada pernah ia menyentak atau marah kepada pelayannya itu. Nabi sakit. Pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad mulai sakit demam. Ketika ia tiada dapat lagi keluar, disuruhnya Abu Bakar menjadi imam sembahyang menggantikannya. Beberapa hari kemudian diberitahukan orang bahwa sahabat-sahabat berkumpul karena cemas atas sakitnya. Mendengar itu, keluarlah ia dengan berikat kepala, ditantang oleh Ali dan Al-Fadl masuk ke dalam masjid. Lalu duduklah ia pada anak tangga mimbar yang sebelah bawah, serta katanya, telah sampai kepadaku kabar bahwa kamu takut akan kematian Nabi kamu. Adakah pernah kekal Nabi yang diutus Tuhan terdahulu daripadaku, sehingga aku pun akan kekal pula pada kamu? Ketahuilah bahwa aku akan bertemu dengan Tuhanku, dan kamu akan bertemu juga dengan Tuhanku. Wallahu a'lam bishawab.